Lo pasti mikir harta karun cuma ada di film bajak laut, lengkap sama peta, tengkorak, dan burung beo yang cerewet. Tapi bro, dunia nyata jauh lebih gila. Bayangin, lo lagi jalan sore sama anjing, terus nemu kaleng karatan yang isinya emas murni jutaan dolar. Atau lo cuma mau cari palu yang hilang malah dapet ribuan koin Romawi. Dari kapal karam berisi permata sampai ladang jagung yang nyimpen harta perang saudara. Ini dia, 7 penemuan harta karun paling fenomenal versi dunia nyata. Harta karun Saddle Ridge ditemukan pada Februari 2013 di tanah milik pribadi di California Utara. Lokasi pastinya dirahasiakan, tapi diketahui berada di lereng bukit tak jauh dari area Demam Emas tahun 1849. Pasangan penemunya, yang hanya dikenal sebagai John dan Mary, memilih tetap anonim. Mereka sudah tinggal di tanah seluas 200 hektar itu selama beberapa tahun, tapi nggak tahu siapa yang mengubur koin-koin emas tersebut. Bahkan setelah tidak lagi tinggal di sana, mereka tetap merahasiakan identitas dan lokasi, supaya orang-orang nggak datang seenaknya buat nyari emas tambahan. Penemuan harta itu terjadi saat mereka lagi jalan-jalan santai sama anjing. Meski mereka sering lewat jalur itu, hari itu mereka baru sadar ada kaleng logam berkarat menyembul dari tanah. Waktu Mary lihat kaleng mencuat dari tanah, John coba ambil, tapi kalengnya nyangkut. Dia pakai sepotong kayu buat mencungkil. Beratnya luar biasa, mereka kira isinya cat. Pas mereka bawa pulang dengan susah payah, tutupnya retak, dan terlihatlah koin emas di dalamnya. Besoknya, mereka balik ke tempat itu bawa perkakas sederhana. Nggak jauh dari kaleng pertama, mereka nemu kaleng kedua, isinya juga koin. Mereka pun mulai gali lebih dalam, bahkan pakai detektor logam. Hasilnya, 8 kaleng penuh berisi 1.427 koin. Koin itu sebagian besar adalah $20 Liberty Head dan banyak yang masih mulus. Nilainya 10 juta dolar Amerika atau setara 163 miliar rupiah. Staffordshire Hoard ditemukan oleh Terry Herbert, seorang anggota klub detektor logam pada tanggal 5 Juli 2009. Saat itu, dia lagi menyisir lahan pertanian yang baru dibajak di dekat Hammerwish, Staffordshire, pakai detektor logam. Dalam 5 hari pertama, dia berhasil nemuin 244 benda emas dari tanah. Setelah itu, dia langsung lapor ke petugas arkeologi setempat. Pemilik tanah, Fred Johnson, juga kasih izin untuk penggalian lebih lanjut demi mencari sisa harta yang masih tersembunyi. Setelah semua benda dikumpulkan, dilakukan proyek selama 10 tahun untuk membersihkan dan meneliti harta karun ini. Pada tahun 2019, hasil penelitiannya diterbitkan dalam buku berjudul The Staffordshire Hoard, An Anglo-Saxon Treasure, dan juga dibagikan secara online. Selama proses itu, benda-benda kuno ini dibersihkan dengan hati-hati dan dipindai dengan sinar X untuk mengungkap detail tersembunyi. Banyak benda yang rusak atau terpecah dirakit ulang satu persatu. Sebagian masih belum lengkap, dan para ahli bekerja keras untuk menyatukan potongan-potongan yang cocok. Emas-emas dalam koleksi ini diperkirakan berasal dari abad ke-7. Penelitian berhasil mengungkap usia dan asal-usulnya. Tapi masih ada misteri soal kenapa benda-benda ini dikumpulkan. Menurut Birmingham Museums, kemungkinan besar harta ini dikuburkan antara tahun 650 sampai 675 Masehi. Helm perang kuno adalah salah satu potongan yang paling signifikan. Namun saat ditemukan, helm itu dalam keadaan hancur, terpecah menjadi sekitar 1.000 potongan. Menurut para sejarawan, dulunya helm ini kemungkinan dipakai oleh seorang raja. Pada tanggal 25 November 2009, harta karun tersebut dinilai oleh Komite Penilaian Harta Karun sebesar 3.285.000 pound sterling atau setara 70 miliar rupiah. Sesuai dengan Undang-Undang Harta Karun tahun 1996, jumlah itu diberikan sebagai hadiah kepada penemu dan pemilik tanah dan harus dibagi rata oleh museum yang ingin memiliki harta karun tersebut. Bukan film bajak laut, bro. Itu Nuestra Señora de Atocha, kapal Spanyol yang karam tahun 1622 di Laut Karibia. Atocha adalah bagian dari armada harta Spanyol, bawa pulang hasil rampasan dari dunia baru. Tapi nasib berkata lain. Kapal itu tenggelam di lepas pantai Florida, bawa 40 ton emas, perak, zamrud, dan artefak berharga. Tapi tunggu, ceritanya belum selesai. Tahun 1969, seorang pemburu harta bernama Mel Fisher mulai mencari kapal ini.
Dia nyari selama 16 tahun, ngalamin badai, kebangkrutan, bahkan kehilangan anaknya di laut. Tapi dia nggak nyerah. Sampai akhirnya, tahun 1985, dia nemuin jackpot. Puluhan ribu koin emas dan perak. Ribuan artefak dan zamrud Kolombia. Nilai total lebih dari 450 juta dolar Amerika. Dan sampai hari ini, itu jadi salah satu harta karun kapal karam terbesar yang pernah ditemukan manusia. Mel Fisher jadi legenda. Bukan karena dia paling kaya, tapi karena dia buktiin kalau mimpi lo cukup gila dan lo cukup nekat, lo akan berhasil. Bermodal peta lama, info sejarah, dan keyakinan diri setebal baja, dia pindah ke Florida dan membentuk tim Treasure Solvers Inc. Mereka mulai menyelam, menyelidiki, dan menyisir dasar laut setiap hari. Slogannya, Today's the Day. Dia bilang itu setiap pagi, selama 16 tahun. Pencarian ini bukan cuma lama, tapi juga penuh ujian. Mel Fisher menghabiskan uang jutaan dolar, bahkan sampai bangkrut beberapa kali. Tapi yang paling menyakitkan, tahun 1975, putranya Dirk Fisher, menantunya Angel, dan penyelam lain Rick Gage tenggelam saat kapal mereka terbalik di laut. Mel tetap lanjut. Dirk would have wanted us to keep going, katanya. Akhirnya, pada 20 Juli 1985, timnya menemukan Mother Lode, bagian utama bangkai kapal Atocha. Isinya bikin dunia terdiam. Perhiasan emas, pedang, salib emas, dan artefak mewah. Nilai total, lebih dari 450 juta dolar AS. Mel Fisher akhirnya diakui sebagai pemburu harta paling sukses dalam sejarah modern. Dia membuka museum Mel Fisher Maritime Museum di Key West, Florida, yang masih menyimpan sebagian besar artefak Atocha. The Great Kentucky Hoard adalah nama untuk penemuan ratusan koin emas di ladang jagung di Kentucky. Koin-koin itu berasal dari tahun 1840 sampai 1863 dan diduga ada hubungannya dengan Perang Saudara Amerika yang terjadi antara tahun 1861 sampai 1865. Penemuan ini jadi terkenal karena jumlah dan nilai koinnya yang luar biasa. Ditemukan tahun 2023. Seorang warga Kentucky, identitasnya dirahasiakan, lagi berkebun di lahannya. Tiba-tiba, dia nemuin kepingan emas mencuat dari tanah. Awalnya cuma 1-2, tapi begitu digali lebih dalam, dia sadar ada lebih dari 700 koin emas. Isinya, koin-koin itu kebanyakan dari zaman Perang Saudara Amerika, 1861 sampai 1865. Termasuk 1 dan 20 dolar Liberty Head Gold Coins. Koin Double Eagle 1863 sampai 1865. Dan yang paling langka, koin 1863 $20 Gold Liberty Head No Motto. Cuma ada segelintir di dunia. Semua dalam kondisi nyaris sempurna. Nilai and mystery. Menurut para ahli, nilai totalnya diperkirakan lebih dari 2 juta dolar Amerika. Tapi yang bikin orang heran, siapa yang ngubur itu semua? Diduga harta itu disembunyikan oleh seseorang di era Perang Saudara. Mungkin untuk melindungi kekayaan dari konflik. Tapi sampai sekarang, asal-usul pasti dan pemilik aslinya belum diketahui. Harta karun Schwerdel berisi lebih dari 8.600 benda, termasuk koin perak, perhiasan Inggris, dan Carolingian, potongan perak, dan batangan logam. Ditemukan pada 15 Mei 1840 di tepi selatan Sungai Ribble, wilayah Cuerdelly, dekat Preston, Lancashire, Inggris. Harta ini ditemukan oleh para pekerja yang sedang memperbaiki tanggul sungai. Benda-benda itu disimpan dalam kotak timah dan tampaknya dikemas dalam kantong-kantong kecil. Setelah ditemukan, harta itu langsung diamankan oleh petugas pemilik tanah dan dinyatakan sebagai harta milik kerajaan. Sisanya diserahkan kepada Ratu Victoria sebagai Adipati Lancaster, meskipun para pekerja masing-masing sempat menyimpan satu koin. Timbunan koin ini diperkirakan dikubur antara tahun 905 sampai 910, tak lama setelah bangsa Viking diusir dari Dublin. Waktu itu, Lembah Ribble, yang sekarang tenang, dulunya jalur penting antara York dan Laut Irlandia. Kebanyakan emas batangan berasal dari North Irlandia, dan ada juga koin baru dari Viking York. Para ahli menduga, harta ini mungkin adalah peti perang dikumpulkan oleh Viking yang diasingkan buat nyiapin pasukan yang mau merebut kembali Dublin dari pangkalan di muara Sungai Ribble. Total nilai harta karun Schwerdale sulit ditentukan secara pasti karena sebagian besar isinya adalah koin dan artefak dari abad ke-10 yang nilai sejarah dan arkeologinya sangat tinggi. Namun, berdasarkan perkiraan konservatif dari para ahli,
Estimasi nilai harta Cuerde, jumlah item. Lebih dari 8.600, termasuk 7.000 lebih koin perak, batangan logam perhiasan. Perkiraan nilai pasar saat ini, antara 3 juta hingga 5 juta pound sterling, atau sekitar 60 hingga 100 miliar rupiah. Catatan, nilai tersebut bisa lebih tinggi jika dinilai berdasarkan nilai sejarah, keunikan, dan kelangkaan artefaknya. Beberapa bagian harta ini kini disimpan dan dipamerkan di British Museum di London. Harta karun Hoxne ditemukan di ladang dekat desa Hoxne, Suffolk pada 16 November 1992. Ceritanya, seorang petani bernama Peter Watling kehilangan palu. Dia lalu minta bantuan temannya, Eric Lawes, seorang pensiunan tukang kebun yang hobi pakai detektor logam. Tapi alih-alih nemuin palu, Eric malah nemu sendok perak, perhiasan emas, dan tumpukan koin emas dan perak. Mereka nggak menggali lebih jauh, langsung lapor ke polisi dan pemilik tanah. Besoknya, tim arkeolog datang dan menggali harta itu dalam 1 hari. Beberapa bagian bahkan diangkat dalam blok utuh untuk diteliti di lab. Palu yang dicari Peter juga akhirnya ketemu dan disumbangkan ke British Museum. Semua harta itu ditemukan di dalam bekas peti kayu yang udah lapuk. Barang-barangnya masih tertata rapi, seperti mangkuk ditumpuk bersama dan perhiasan disusun dalam kotak kecil. Beberapa sempat terganggu oleh hewan dan bajakan tanah, tapi nggak banyak. Karena Eric cepat lapor, tim arkeolog bisa mengamankan tata letak aslinya. Barang-barang itu langsung dibawa ke British Museum. 3 hari setelah penemuan, berita ini muncul di halaman depan surat kabar The Sun, lengkap dengan foto Eric dan detektornya. Saat itu, belum jelas isi dan nilai pastinya. Museum kemudian mengadakan konferensi pers, tapi media cepat kehilangan minat. Untungnya, itu bikin para kurator bisa bekerja tenang, menyortir dan membersihkan semua artefak tanpa gangguan. Pembersihan awal selesai dalam sebulan. Estimasi nilai harta karun Hoxne, total item, sekitar 15.234 benda, termasuk perhiasan emas, koin emas dan perak, sendok, mangkuk, dan barang rumah tangga mewah dari zaman Romawi akhir. Koin, lebih dari 14.000 koin emas dan perak. Zaman abad keempat Masehi. Nilai estimasi saat ini 4-6 juta pound sterling atau setara dengan 80 sampai 120 miliar rupiah. Tergantung kondisi, inflasi, dan nilai sejarah. Catatan, nilai tersebut belum termasuk nilai arkeologis dan historis yang sangat tinggi, karena Hoxne Hoard dianggap temuan Romawi paling besar dan utuh di Inggris, dan menjadi bahan studi penting untuk periode Romawi akhir. Sebagian besar harta ini kini dipamerkan di British Museum. Pada tahun 1985, di kota kecil Środa-Śląska, Polandia, para pekerja bangunan sedang merobohkan sebuah rumah tua di Ul Darzyńskiego 8. Saat menggali fondasi, mereka menemukan sebuah guci tanah liat besar. Isinya, koin emas abad ke-14 dalam jumlah besar. Awalnya dianggap cuma benda kuno biasa, bahkan beberapa koin sempat dijual bebas di pasar loak atau ditukar di bar dan warung setempat. Pemerintah lokal saat itu tidak langsung menyadari betapa berharganya penemuan ini. 3 tahun kemudian, tahun 1988, renovasi lanjutan dilakukan di lokasi yang sama. Kali ini pekerja menemukan lebih dari sekadar koin, mahkota emas yang luar biasa indah, kalung batu mulia dan liontin, bros kerajaan, lebih banyak koin emas Bohemia dan Hongaria, perhiasan bergaya gotik dan oriental. Sisa-sisa kotak penyimpanan harta. Penemuan ini langsung menghebohkan publik dan dunia arkeologi. Pemerintah Polandia turun tangan. Situs itu segera diamankan dan penyelidikan resmi dilakukan. Milik siapa? Menurut para sejarawan, harta itu kemungkinan milik Charles keempat, Raja Bohemia, yang kemudian menjadi Kaisar Romawi Suci. Ceritanya begini. Sekitar tahun 1348, Charles keempat butuh uang besar untuk kampanye politik dan mendapatkan dukungan bangsawan Jerman dan Paus. Maka ia meminjam uang besar dari bankir Yahudi dan menjaminkan hartanya di Środa-Śląska, kota perdagangan penting saat itu. Tapi konflik politik, pengusiran komunitas Yahudi, dan perubahan kekuasaan membuat harta itu tidak pernah ditebus, dan akhirnya terlupakan di bawah tanah. Estimasi nilai harta karun. Penemuan ini dianggap salah satu harta abad pertengahan paling berharga di Eropa. Nilainya ditaksir lebih dari 100 juta USD, setara 1,6 triliun rupiah. Secara nilai historis, bahkan bisa jauh lebih tinggi. Misteri and kontroversi.
Sebagian besar harta langsung diamankan, tapi ratusan koin dan potongan perhiasan sempat diambil warga, dijual, atau hilang. Banyak upaya pemerintah Polandia untuk melacak artefak yang raib, termasuk lewat museum, lelang, dan investigasi. Hingga kini, diyakini masih ada bagian dari harta itu yang belum ditemukan. Di mana sekarang? Koleksi utama dari Schroeder Treasure kini dipamerkan di Museum Regional Schroeder-Śląska, Museum Nasional Wrocław. Beberapa potongan juga sempat dipamerkan keliling Eropa dan menjadi bahan penelitian besar-besaran. Dan begitulah, dari ladang jagung sampai dasar laut, dari peti kayu lapuk sampai mahkota emas, semua cerita ini buktiin satu hal. Harta karun itu bukan cuma soal emas dan permata, tapi juga sejarah, misteri, dan keberanian orang-orang yang menemukannya. Entah karena keberuntungan atau karena tekad yang gak kenal menyerah. Siapa tahu, besok pagi lo lagi nyangkul halaman. Terus kling bunyi logam di tanah. Hari itu bisa aja. Today's the day.